Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Paman dipecat dari Ketua MK karena melakukan pelanggaran berat. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka tetap menghormati putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Terpergok curi sepeda motor, seorang pengamen babak belur dihajar warga di Grobogan. Mendoan terpanjang yang dirangkai dari ribuan lembar tempe mendoan memecahkan rekor muri. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Paman bacawa pres Gibran Rakabuming Raka itu terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dalam uji materi perkara nomor 90 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Selain itu, Anwar juga dilarang terlibat dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara sengketa Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Hukuman pemberhentian Anwar Usman dari jabatan sebagai Ketua MK dijatuhkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam sidang putusan di Gedung MK Jakarta Selasa sore. Anwar menurut Ketua MK Jimli Asidiki terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sesuai Sabta Karsa Hutama dalam putusan perkara nomor 90 PUU 21/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Nyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Hutama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Selain itu, Anwar juga dilarang terlibat dalam persidangan dan pengambilan putusan terkait sengketa pemilu, baik Pilpres, Pileg, maupun pemilihan kepala daerah. Anggota MK Butan Saragi memberikan dissenting opinion dengan mengatakan pemberhentian Anwar Usman secara tidak hormat. Putusan sesuai aturan yang berlaku dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi sebagai hakim. Buntut putusan ini, ipar Presiden Jokowi tidak berhak mencalonkan atau dicalonkan lagi sebagai Ketua MK sampai masa jabatannya sebagai Hakim MK berakhir. 8 hakim konstitusi diberi waktu 24 jam untuk memilih Ketua MK baru. Meski putusan perkara nomor 90 cacat secara moral, namun MK tidak mengoreksi karena bukan wewenangnya. Putusan perkara nomor 90 itu memberikan tiket kepada Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Meski belum berusia 40 tahun, namun sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, Gibran tetap bisa maju pada kontestasi Pilpres 2024. Sementara 8 hakim lain diberikan teguran lisan secara kolektif karena membocorkan rahasia rapat permusyawaratan hakim terkait perkara yang sama. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Seorang pria yang mengaku sebagai dukun di Desa Pekuncen Kroya, Cilacap ditangkap polisi. Pria tersebut ditangkap karena mencabuli pasiennya. Saat ini korban yang terdata sudah 10 orang. Supriyadi alias Mbah Supri ditangkap Polresta Cilacap karena terbukti menjalankan praktik palsu dan pencabulan terhadap perempuan yang merupakan pasiennya sejak tahun 2021 lalu. Untuk mengelabui para pasiennya, tersangka mengaku bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Padahal tersangka sama sekali tidak bisa menyembuhkan penyakit. Kenapa ngaku dukun, Mas? Untuk melancarkan mengelabui orang-orang ini semua. Itu setiap korbanmu kamu setubui?
Iya. Iya. Kamu mintain uang berapa setiap korban? Enggak diminta. Kamu janjikan apa? Ya dijanjiin. Sembuh itu. Itu korbannya. Kalau janjiin sembuh, ya sembuh. Kamu sebenarnya bisa menyembuhkan penyakit nggak? Enggak. Tersangka kerap menakut-nakuti korban dengan cara mengancam korban akan membuat korban menjadi gila. Tersangka juga berdalih, bersetubuh dengan tersangka merupakan salah satu syarat untuk menyembuhkan penyakit. Usai polisi menyelidiki kasus ini, terungkap sebelum mencabuli korban, tersangka memaksa korban melakukan orgasme dengan pasien lain yang merupakan sesama jenis. Hingga saat ini tersangka sudah mencabuli 10 orang perempuan. Pencabulan dilakukan berulang kali. Para korban dipaksa untuk melakukan orgasme dulu secara lesbi dengan wanita yang menjadi korbannya. Jadi menggunakan peralatan yang sudah ditunjukkan tadi di sebuah vibrator, yang kemudian di rumah atau di TKP tersangka melakukan persetubuhan. Korban saat ini baru terdata 10. Polisi terus mendalami kasus ini karena diduga masih ada korban lain yang dicabuli oleh tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 6 tahun 2022 tentang kekerasan seksual. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Pembuatan rangkaian tempe mendoan terpanjang di Indonesia digelar di sebuah hotel daerah Cilacap. Tempe mendoan sepanjang 532 meter dan dengan jumlah 2.100 lembar dirangkai hingga pecahkan rekor dunia dan rekor muri. Sebanyak 8 juru masak dilibatkan dalam proses membuat tempe mendoan terpanjang yang dilakukan di sebuah hotel daerah Cilacap. Para juru masak mengolah mendoan mentah hingga matang selama 9 jam. Sebanyak 2.100 lembar tempe mendoan digoreng dan disusun menjadi rangkaian mendoan terpanjang. Susunan tempe mendoan sepanjang 532 meter ini pun mencetak sejarah baru, yakni memecahkan rekor dunia dan rekor muri sebagai rangkaian tempe mendoan terpanjang yang pernah ada di Indonesia. Tidak hanya tentang mencetak sejarah, pembuatan rangkaian tempe mendoan ini sebagai upaya membantu pelaku UMKM di sejumlah kabupaten dengan memesan bahan mentah tempe ke perajin UMKM lokal. Rekor ini merupakan rekor yang sangat luar biasa, yang notabene tempe mendoan yang disajikan atau yang dipecahkan sepanjang 532 meter. Sekali lagi misi kami adalah untuk mengangkat nama Cilacap di kancah nasional dan kancah internasional. Sangat banyak sekali, totalnya kurang lebih berapa ini? 2.100 tempe mendoan. Ribuan lembar tempe yang telah matang kemudian dibagikan ke masyarakat Cilacap. Dengan menciptakan rangkaian tempe mendoan ini, diharapkan bisa membantu pelaku UMKM sekaligus mengenalkan kekayaan kuliner Indonesia kepada dunia. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Memeriahkan Hari Wayang Nasional, kolaborasi unik pentas wayang dalang remaja dan dewasa digelar di Klaten. Pementasan wayang dilakukan dalam upaya pelestarian wayang sebagai kekayaan warisan budaya Indonesia. Dua dalang remaja dan dua dalang dewasa berkolaborasi di Sanggar Gubuk Wayang di Ngalas, Klaten, Selasa malam. Di hadapan para penonton, mereka tampil bergantian menunjukkan kemampuannya memainkan wayang. Kelincahan memainkan wayang sesuai iringan suara gamelan mampu mengundang decak kagum penonton. Meski masih remaja, David tertarik menjadi dalang karena dirinya ingin melestarikan budaya tradisional. Agar semakin terampil memainkan wayang, David terus berlatih selama 10 tahun. Awalnya seperti apa bisa tertarik dengan dalang dan wayang ini? Awalnya itu ya dari dulu bapak itu bikinin wayang, nah terus mulai senang main-main wayang gitu. Tokoh wayang paling disenangi siapa? Dan kenapa? Kenapa? Karena jujur terus pripun nggih mboten mencela-mencela ini. Kolaborasi dalang remaja dan dalang dewasa digelar dalam peringatan Hari Wayang Nasional. Acara tersebut sebagai upaya pelestarian wayang yang merupakan kekayaan warisan budaya Indonesia.
ikut berpartisipasi, ikut memeriahkan tapi dengan dana pribadi sendiri. Ya. Gitu. Ya. Kenapa harus diperingati Mas Hari Wayang? Apa untuk melestarikan atau seperti apa? Ya, satu untuk melestarikan budaya kita di Indonesia. Yang kedua, kalau saya kan orang seni, Mas. Jadi saya ikut berpartisipasi karena saya seorang seniman dan bahkan saya putra dalang. Jadi saya mempunyai keahlian dalam bidang kesenian ataupun tabuhan ataupun wayang. Saya ngikut memeriahkan saja. Dengan kolaborasi ini, diharapkan wayang dapat terus dilestarikan dan para generasi muda yang tertarik dalam bidang wayang dapat menyalurkan bakatnya. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Timnas Spanyol menggelar latihan ringan di lapangan Blulukan Karanganyar. Latihan yang dilakukan Scott Lafuria Roja Junior sebagai persiapan jelang Piala Dunia U17. Usai terbang dari Bandara Igusti Ngurah Rai Denpasar, Bali, timnas Spanyol langsung mengenjot latihan di lapangan Blulukan Kabupaten Karanganyar. Mereka mempersiapkan diri untuk bertanding dalam babak kualifikasi Piala Dunia U17. Anak asuhan Jose Lana melakukan latihan ringan, mulai dari fisik, kontrol bola, dan pressing lawan, untuk menjaga kebugaran para pemain. Mereka pun harus beradaptasi dengan cuaca tropis negara Indonesia. Awak media hanya diperbolehkan mengambil gambar selama 15 menit saat timnas Spanyol berlatih. Staf media Federasi Spanyol belum bisa memberikan kesempatan wawancara. Sesi wawancara hanya dilakukan saat pertandingan. Katanya nggak boleh sama sekali untuk sama lagi training. Nanti aja. Oke, nanti aja kalau misalnya lagi pertandingan boleh baru ada sesi untuk tanya jawab. Pada laga pertama babak kualifikasi grup B Piala Dunia U17, timnas Spanyol akan menghadapi Kanada di Stadion Manahan, Solo. Heri Prastio melaporkan dari Solo. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.